Film maka dibuka dengan seorang gadis bernama Helena yang sudah tinggal di sebuah wahana luar angkasa selama bertahun-tahun. Di sini Helena sedang menuju sebuah planet baru agar dia bisa tinggal di sana. Tujuan dari Helena adalah untuk menyelamatkan peradaban manusia. Tapi sayangnya kondisi pesawat Helena saat ini sudah sangat kritis karena terjadi banyak malfungsi di sana dan di sini. Salah satunya adalah cadangan oksigen yang semakin menipis. Karena itu, beberapa tahun yang lalu, ayah dan ibu Helena memutuskan untuk meninggalkan Helena di wahana itu agar cadangan mereka bisa bertahan 4-5 tahun. Namun, bila ayah dan ibunya masih tetap berada di tempat itu, maka cadangan mereka hanya bertahan selama 1 tahun. Jadi dan ayah ibu Helena memutuskan untuk meninggalkan Helena sendirian di wahana luar angkasa itu. Di tengah kesendirian itu, Helena semakin putus asa. Dia sudah jarang ngobrol dan berkomunikasi dengan sesama manusia. Yang menemani Helena hanyalah sebuah artificial intelligence bernama Rebecca. Di sini Rebecca mengatakan kalau beberapa jam lagi akan datang sebuah pesawat dari pos pantau terdekat yang akan membawa seorang teknisi untuk memperbaiki cadangan oksigen di pesawat itu. Di keesokan paginya, Helena dibangunkan oleh Rebecca yang memintanya untuk segera bangun. Di sini Rebecca meminta Helena untuk melakukan tes medis rutin mingguannya. Setelah selesai, Helena melakukan hal-hal seperti biasanya, seperti menonton film dan juga berolahraga untuk membunuh rasa bosannya. Tapi saat sudah selesai melakukannya, tiba-tiba terjadi guncangan. Di sini Helena tampak kebingungan karena hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi Helena bergegas menuju ruang kendali dan Rebecca mengatakan kalau ada sebuah pesawat yang melakukan penggabungan dan itu adalah seorang teknisi dari pos terdepan untuk memperbaiki pesawat Helena. Saat proses penyambungan selesai, Helena langsung menuju pintu kedap udara dan secara perlahan pintu itu pun terbuka. Dan keluarlah seseorang dengan baju astronot menuju arah Helena. Saat dibuka, itu merupakan seorang pria. Di sini Helena tampak bingung dan kaget, atau bisa dikatakan senang, karena setelah bertahun-tahun, dia akhirnya bertemu dengan manusia lainnya. Ditambah lagi, pria ini usianya tidak terlalu jauh dari Helena. Helena terus menatap pria ini dan mulai mengajak dia ngobrol. Tapi sayangnya, pria ini tidak banyak berkata-kata dan langsung akan membetulkan sistem oksigen dari pesawat Helena. Incluso naves más grandes que esta. Pudiera sobrevivir. Di sisi lain, Helena memetik beberapa sayuran di sistem hidroponik di pesawat itu. Kemudian Helena menawari Alex untuk ikut makan bersama. Awalnya Alex menolak, dia beralasan kalau dia masih banyak pekerjaan. Tapi kemudian Helena berkata kalau selama ini dia hanya makan bersama kedua orang tuanya dan tidak pernah makan bersama orang lain. Alex yang mendengarkan itu tidak bisa berkata apapun dan pergi begitu saja. Tapi kemudian ternyata Alex ikut makan bersama Helena. Di sini Helena berusaha untuk mengobrol dengan Alex. Tapi seperti biasa Alex hanya menunjukkan wajah datarnya dan hanya mengucapkan sepatah dua patah kata untuk menanggapi perkataan dari Helena. Tapi kemudian Helena bercerita dia sangat penasaran dengan planet yang akan dia tuju. Apakah dia mampu untuk membangun koloni di sana? Alex pun menanggapi kalau dia sangat beruntung karena kondisi bumi saat ini sudah benar-benar kacau. Kemudian Helena pun mengatakan dia di pesawat ini sudah lebih dari 20 tahun. Saat dia akan sampai di planet itu, usianya mungkin sudah lebih dari 40 tahun dan itu masih sangat lama. A veces hace media vida encerrado. Solamente sea por el sacrificio que ellos hicieron por mí. Kemudian di keesokan paginya Helena dibangunkan oleh Rebecca. Di sini Rebecca berkata kalau sistem udara mereka sudah aktif. Tentu saja hal ini membuat Helena sangat senang karena dia bisa bernafas dengan bebas. Dengan bergegas Helena menemui Alex yang masih membetulkan beberapa part di ruang kendali. Di sini Alex mengatakan kalau semuanya akan beres besok, jadi dia tidak perlu khawatir. Di sini Helena tampak senang karena dia bisa menghirup udara dengan bebas. Dan seperti biasa, Helena melakukan aktivitasnya dengan berolahraga. Kemudian Helena menuju kamar dari Alex. Terlihat di sini Helena sangat penasaran dari sosok Alex ini, yang terlihat sangat misterius dan pendiam.
Ditambah lagi Helena tidak pernah bertemu dengan seseorang yang seusia dirinya. Jadi dia sangat penasaran dengan Alex. Singkat cerita, Alex sudah menyelesaikan beberapa pekerjaannya. Kemudian Alex menemui Helena yang sedang berada di ruang hidroponik. Di sini Alex berkata kalau dia tidak bisa ikut makan malam karena dia butuh istirahat selama 2 atau 3 jam. Di sini Helena tampak kecewa. Tapi karena apa mau dikata, Helena akhirnya mengiyakan permintaan dari Alex ini. Kemudian Alex kembali ke kamarnya. Setelah meminum obatnya, Alex mematikan lampu dan kemudian tertidur. Di sisi lain Helena yang sedang melakukan pemeriksaan rutin, dia melamun dan memikirkan sesuatu. Entah apa yang dipikirkan oleh Helena. Kemudian secara perlahan Helena mulai berjalan menuju kamar Alex. Di sini Helena melihat Alex tertidur dan mulai berjalan menuju arah Alex. Helena di sini berusaha melihat Alex dari dekat. Tanpa yang dia sangka, ternyata Alex menyadarinya. Di sini Alex mengatakan, "Apa yang kau lakukan?" Dan Alex ingin mencegah Helena untuk melakukan sesuatu yang bodoh. Tapi di sini Helena mengatakan kalau mungkin dia akan bertemu orang lain setelah 20 tahun lagi. Dan saat itu usianya lebih dari 40 tahun. Jadi dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Helena juga berkata kepada Alex, kalau dia ingin pergi, maka dia akan pergi. Pagi pun tiba. Alex terbangun terlebih dahulu sebelum Helena. Di sini Alex langsung memperbaiki pekerjaan yang belum selesai. Setelah itu, Alex langsung akan pergi dari pesawat itu. Tapi kemudian ternyata Helena menyadari kepergian Alex. Di sini Helena mengatakan, apakah Alex tidak ingin berpamitan? Di sini Alex mengatakan kalau dia tidak ingin membangunkan Helena yang tertidur pulas. Dan di sini Alex juga meminta maaf apa yang terjadi semalam. Helena tampak kecewa saat melihat Alex harus pergi dari tempat itu. Tapi apa mau dikata, tugas Alex sudah selesai dan dia harus segera pergi. Pintu pun perlahan-lahan tertutup. Alex pun pergi. Kemudian Alex berjalan menuju sebuah lorong dan menaiki sebuah lift. Dan tiba-tiba dia keluar di suatu tempat di tengah hutan. Dan ternyata ini bukanlah kapal luar angkasa, melainkan hanyalah bangunan yang tertanam di dalam tanah. Dan apa yang sebenarnya terjadi masih menjadi sebuah misteri. Kemudian Alex menaiki mobilnya, berjalan menjauh dari tempat itu. Yang lebih mengejutkan ternyata tempat itu tidak satu, ada beberapa tempat yang lainnya. Kemudian Alex sampai di sebuah gedung yang dijaga oleh anggota militer. Di sini merupakan pusat komando dari sebuah proyek yang disebut dengan objek orbital, semacam simulasi yang digunakan untuk melatih atau melihat ketahanan manusia saat berada di luar angkasa nanti, sebelum peluncuran yang akan dilakukan 20 tahun lagi. Jadi, Helena merupakan salah satu dari objek penelitian itu. Di sini, Alex langsung menemui pimpinan dari proyek itu yang bernama Hugo. Di sini Hugo menjelaskan mengenai perkembangan dari proyek mereka. Tapi terlihat di sini Alex tampak tidak bersemangat. Yang hal itu membuat Hugo menjadi curiga dan bertanya-tanya apa yang terjadi pada Alex setelah keluar dari orbital. El dossier del Orbita 10 y vete a descansar a tu casa. ¿Y me hace ilusión, Hugo? No sé. No sé, que nunca nos hemos preguntado por los pasajeros que están. Setelah melakukan pekerjaannya, Alex langsung kembali pulang. Di sini, Alex mendengarkan sebuah berita yang memberitakan tentang sebuah kecelakaan pesawat luar angkasa yang terjadi 5 tahun yang lalu. Yang mana pesawat itu harus meledak saat berada di orbit, yang membuat keseluruh krunya mati seketika. Dan yang menjadi kepala insinyur dari proyek itu ialah Alex. Karena itu Alex merasa sangat bersalah dengan apa yang terjadi kepada para astronot itu. Dan penyesalan Alex yang lainnya adalah membuat manusia harus mengalami kegagalan dan kemunduran dalam pencarian planet layak huni yang lainnya. Alex pun semakin depresi dan merasa bersalah dengan semua kejadian ini. Ditambah lagi setelah pertemuannya dengan Helena. Dan apa yang terjadi di malam itu membuat Alex semakin tidak bisa melupakan Helena.
Secara diam-diam Alex tidak sengaja merekam Helena dengan robot itu. Di dalam rekaman itu, Helena berkata, "Aku sangat senang saat Alex datang untuk memperbaiki pesawat ini. Tapi di sisi lain, dia juga sangat menyayangkan dan sedih." Setelah selesai, Alex harus pergi. Alex pun semakin tersentak dan merenungi apa yang terjadi. Disingkat cerita, Alex menemui terapisnya bernama Sylvia di ruang konsultasi. Tapi di sini mereka berdua tidak boleh menyebutkan nama. Bahkan wajah mereka disamarkan menggunakan sebuah program yang berbentuk serigala. Tapi karena saking tidak tahannya dengan rasa bersalah, Alex akhirnya mengungkapkan jati diri dia sebenarnya dan apa latar pekerjaannya yang sebenarnya dan apa yang mereka lakukan kepada 10 objek penelitian mereka. Tentu saja setelah mendengarkan penjelasan itu, Sylvia menjadi kaget. Setelah sesi terapis itu selesai, Alex pergi. Tantas. Ya ves que ahora es un adulto. Di malam itu, setelah hari terapis, Alex memutuskan untuk melakukan sesuatu kepada Helena. Di keesokan paginya, Alex langsung menuju proyek orbiter dan langsung menuju orbiter 9 di mana letak Helena berada. Tanpa keraguan, karena sudah tidak ada jalan lagi untuk kembali, Alex memasuki orbiter untuk membawa pergi Helena dari tempat itu. Di sisi lain, Helena yang sedang melakukan aktivitas rutin seperti biasa, tiba-tiba pesawatnya berguncang dan bergetar. Karena Helena kedatangan sebuah pesawat yang tiba-tiba terkoneksi dengan pesawat miliknya. Di sini Helena heran. Seharusnya dia jauh dari pos pantau manapun. Sekalipun dekat, seharusnya butuh waktu bertahun-tahun bagi mereka untuk mencapai Helena. Dengan tatapan keheranan dan kebingungan, Helena menuju pintu kedap udara. Saat dibuka, tiba-tiba Alex muncul di depan dirinya yang hanya menggunakan baju biasa. Di sini Alex berusaha menjelaskan segalanya kepada Helena. Apa yang dia lakukan selama ini hanyalah simulator. Helena tentu saja tidak percaya dengan perkataan dari Alex. Kemudian Alex mengambil sebuah kamera yang berada di dalam lorong untuk membuktikan semua perkataannya. Tapi di sini Helena masih tidak percaya. Bahkan Helena sempat mengusir Alex untuk pergi. Tapi di sini Alex berusaha terus meyakinkan Helena. Setelah Helena berhasil diyakinkan oleh Alex, akhirnya Alex dan Helena pergi dari orbiter 9 dan keluar dari pesawat itu. Mereka melangkah perlahan-lahan keluar, kemudian menaiki lift. Saat sampai di atas, pintu pun dibuka. Untuk pertama kalinya, Helena melihat cahaya matahari dan merasakan kehangatannya, merasakan udara segar, dan juga melihat pepohonan. Tapi di sini mereka tidak punya waktu untuk menikmati semua itu, karena Alex harus segera membawa Helena pergi dari tempat itu. Saat mereka akan pergi, mereka sampai di pos penjagaan. Saat penjaga melakukan pemeriksaan, alat pelacak mereka aktif dan menandakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Di sini, Alex langsung memasukkan gigi persneling dari mobilnya. Bila ketahuan, Alex akan segera kabur. Tapi untungnya, yang terdeteksi oleh alat pelacak itu hanyalah baju milik Alex, dan mereka diizinkan pergi dari fasilitas itu. Setelah proses penyelamatan itu, mereka berdua berhenti di sebuah bukit. Di sini, Alex berusaha menjelaskan semua situasinya mengenai dirinya dan proyek apa yang mereka jalani, bahkan mengenai orang tua mereka yang sama sekali tidak ada hubungannya. Di sini, Helena berniat untuk menemui mereka, tapi sangat dilarang oleh Alex karena mereka adalah ilmuwan militer. Bahkan akan menjadi masalah yang sangat besar jika mereka tahu Helena sudah pergi. Setelah itu, Alex membawa Helena pergi dari tempat itu untuk menuju apartemen miliknya. Saat sampai, Helena merasa keheranan dengan benda-benda yang berada di apartemen milik Alex yang begitu tampak asing bagi dirinya. Di malam itu mereka berdua akan tidur, tapi kemudian petir menyambar. Di sini Helena kaget karena dia sama sekali tidak pernah mendengarkan suara petir dan bertanya kepada Alex, apakah itu? Alex menjelaskan itu adalah petir dan akan terjadi hujan. Helena menatap ke arah Alex bentar, kemudian tersenyum dan berlari keluar. Untuk pertama kalinya, Helena merasakan apa itu hujan. Hujan yang membasahi wajahnya dan tubuhnya. Kemudian, Helena menarik tangan Alex
agar mereka berdua bisa bermandikan bersama. Kemudian di keesokan paginya, Alex melakukan sesi terapi seperti biasa. Di sini, Alex menceritakan apa yang dia lakukan kepada Sylvia tentang dia menyelamatkan Helena. Sylvia sangat khawatir kalau sampai pihak pemerintah tahu, maka Alex akan dalam bahaya. Kemudian Sylvia memberikan sebuah alamat apartemen kosong yang dia miliki, yang siapa tahu bisa berguna bagi Alex bila terjadi sesuatu di rumahnya nanti saat membawa Helena pergi. Alex pun menerima bantuan itu dan akan memikirkan kepindahannya nanti. Semenjak pertemuannya dengan Helena, Alex sudah tidak lagi menggunakan obat depresinya. Hidupnya jauh lebih tenang. Di keesokan paginya, Alex masih tertidur dan Helena terbangun terlebih dahulu. Di sini Helena masih keheranan dengan barang-barang rumahan ini. Kemudian Helena berjalan dan sampai di suatu ruangan yang tidak bisa dia buka. Di sini Helena sangat penasaran, tapi karena dia tidak bisa membuka, dia pun lebih memilih berolahraga sampai Alex bangun. Kemudian Helena bertanya kepada Alex, kenapa dia tidak bisa membuka satu ruangan. Kemudian Alex mengajak Helena masuk ke dalam ruangan itu. Yang ternyata ruangan itu merupakan sebuah ruangan tempat Alex memantau ke 10 objek orbiter. Di sini Alex mengatakan kalau kamera hanya dipasang di pintu masuk dan di koridor. Di kamar tidur dan di kamar mandi tidak ada. Kemudian Helena bertanya apa yang akan terjadi kepada mereka saat mereka tidak terpilih untuk terbang menuju Celeste. Maka sisa penumpang yang lainnya akan diinformasikan bahwa mereka mengalami kesalahan navigasi untuk waktu yang tidak bisa ditentukan. Dan Helena pun bertanya, sampai kapan semua itu akan berakhir? Sampai salah satu objek ada yang meninggal, baru pintu akan terbuka. Di sini Helena tampak kaget dan syok kenapa Alex bisa terlibat dengan hal-hal yang mengerikan seperti ini. Alex menjelaskan kalau dia adalah kepala teknisi dari pesawat luar angkasa yang meledak beberapa tahun yang lalu. Kemudian datang Hugo yang menawarkan sebuah pemecahan solusi dari proyek itu. Yang saat itu Alex hanya melihat proyek itu dari sisi positifnya, tapi tidak melihat dari sisi negatifnya. Hal itu yang membuat Alex sangat menyesalinya. Sacrificar la vida de 10 personas. Con la simulación del trayecto, tío. Kemudian di malam harinya, Alex membawa Helena menuju bar. Di sini, Alex akan mengajak Helena untuk menemui teman-temannya. Salah satunya adalah Chow. Saat obrolan sedang terjadi, tiba-tiba Helena menanyakan sesuatu kepada Chow. Helena berkata, bukankah kau tidak percaya dengan Project Orbiter, Chow? Chow mengatakan kalau apa yang dilakukan oleh pemerintah sangat tidak berguna. Daripada mengaburkan uang dan melakukan simulasi yang tidak berguna itu, lebih baik mereka menggunakan uang itu untuk memperbaiki kondisi bumi saat ini. Chow juga berkata, dia juga tidak ingin melihat anaknya menghabiskan separuh umurnya harus masuk ke dalam pesawat itu. Dia sama sekali tidak ingin melihat itu. Helena tersentak dengan kalimat dari Chow itu dan tidak bisa berkata apa-apa. Setelah itu mereka pun pergi dari tempat itu. Saat berada di rumah, tiba-tiba Helena memanggil Alex. Kemudian Alex menghampiri Helena dan melihat apa yang terjadi. Terdapat bercak merah di kulit Helena. Di sini Alex berkata, apakah itu sakit? Helena mengatakan tidak, sama sekali tidak sakit. Tapi di sini karena khawatir, Alex membawa Helena menuju Chow, yang kebetulan Chow merupakan seorang dokter. Kemudian saat sampai di rumah sakit, mereka melakukan pemeriksaan yang membutuhkan waktu beberapa lama. Saat inilah Chow mulai bertanya kepada Alex, siapakah Helena sebenarnya? Terlihat dari rekam medisnya, Helena seperti orang yang tidak pernah terkena sinar matahari, jadi kulitnya sangat sensitif. Setelah itu mereka pun pulang, dan di keesokan paginya terlihat Alex berangkat bekerja menuju orbiter, sedangkan Helena berada sendirian di rumah. Saat inilah Helena menemukan sebuah berkas mengenai Project Orbiter, sesuatu yang masih dirahasiakan oleh Alex. Alex menyembunyikan sebuah fakta kalau mereka sebenarnya bukanlah manusia sungguhan, mereka hanyalah sebuah cloning dari manusia asli. Helena terkejut dan kaget dan juga kecewa kepada Alex yang tidak memberikan kebenaran yang sebenarnya kepada dirinya. Setelah menemukan fakta dan kebenarannya, Helena menemui orang tua asuhnya. Di sisi lain, saat Alex datang, rumah dalam kondisi kosong dan berkas tercecer di mana-mana. Di sini Alex menyadari kalau Helena sudah tahu fakta yang sebenarnya. Alex sangat marah dan kecewa, tapi dia juga kebingungan saat harus mencari Helena berada di mana. Di sisi lain, Helena sudah berhasil bertemu dengan orang tua asuhnya. Di sini, Helena bertanya apa yang terjadi dan juga mengecam apa yang terjadi kepada dirinya dan mengatakan kalau mereka Papá. Debe por... Espera, por favor.
Carretera principal. Súbete al primer taxi que encuentres. Di sini ibunya juga berkata, akibat cloning itu, Helena memiliki daya tahan tubuh yang luar biasa kuat. Saat pembicaraan itu terjadi, tiba-tiba ayah dari Helena datang dan langsung memborgol Helena di pagar. Di sini ayahnya berniat untuk menghubungi Orbiter agar mereka bisa mengambil Helena kembali. Tapi saat sang pria akan menghubungi Hugo, tiba-tiba sang ibu memukul kepala pria itu hingga terkapar dan membawanya pergi. Beberapa saat kemudian, Helena bertemu dengan Alex. Di sini Helena sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Alex dan mengatakan kalau seharusnya dia tidak menyembunyikan kebenarannya. Tapi Alex tidak membantah apa yang dikatakan oleh Helena. Dia hanya meminta maaf kemudian memeluk Helena. Di sisi lain, di Orbiter, orang-orang sudah menyadari kalau Helena telah kabur dari tempat itu dan mereka berencana untuk mengambil Helena kembali. Di lain cerita, Alex dan Helena mulai mengemasi barang-barangnya dan pindah ke apartemen kosong milik Sylvia agar mereka bisa lebih aman. Sedangkan Hugo menemui pimpinan kepala proyek itu dan mengatakan situasi yang sedang terjadi. Di sini sang pemimpin sangat kecewa dengan kinerja dari Hugo. Bahkan dia juga kecewa dengan perkembangan dari proyek ini yang tidak menemukan sebuah titik terang apapun. Kemudian di sini sang pemimpin memerintahkan Hugo untuk segera mengambil Helena kembali dan memusnahkannya. Singkat cerita, Hugo sudah berhasil menemukan mereka yang ternyata mereka sudah disembunyikan oleh Sylvia. Tapi di sini mereka bersembunyi di bilik terapis itu. Tapi Helena dan juga Alex tidak bisa bergerak. Bila mereka bergerak, Hugo akan tahu kalau mereka berada di tempat itu. Di sini Hugo berusaha untuk memaksa Sylvia untuk mengatakan di mana mereka berada. Tapi Sylvia sama sekali tidak ingin mengatakannya. Dengan terpaksa, Hugo menembak Sylvia. Akhirnya setelah melihat kejadian itu, mereka tidak tahan. Alex mulai sangat marah kepada Hugo yang membuat posisi mereka ketahuan. Mereka harus segera kabur dan berlari dari tempat itu agar mereka bisa selamat. Saat proses pelarian itu, Alex berhasil melompat dari gedung itu. Tapi sayangnya Helena, karena saking ketakutannya dia terdiam dan akhirnya tertangkap. Di sini Alex hanya bisa melihat saat Hugo membawa Helena pergi dari tempat itu. Di malam harinya, Alex menemui Chow. Yang terlihat di sini muka Chow memar karena pukulan. Karena Chow telah dipukuli oleh anak buah dari Hugo. Di sini, Chow mengatakan kalau hasil tesnya sudah keluar. Dengan kondisi fisik Helena yang saat ini, Helena tidak mungkin tinggal di lingkungan bumi. Dia harus dikembalikan ke dalam orbiter. Tentu saja, Alex yang mendengarkan itu menjadi sangat kecewa dan pergi dari tempat itu. Kemudian Alex memiliki satu ide agar mereka bisa tinggal bersama di dalam orbiter itu. Di sisi lain, Hugo bertemu dengan pemimpin proyek itu dan mengatakan apa yang terjadi. Dan juga meminta kepada pemimpin untuk membiarkan Helena masuk kembali ke dalam orbiter. Tapi sayangnya pemimpin menolak permintaan dari Hugo dan mengatakan kalau sebaiknya Hugo segera menghilangkan Helena dan menutup semua pemberitaan tentang hilangnya Helena. Di sini Hugo tidak bisa membantah perkataan dari pemimpin dan kemudian dia pun mulai melakukan proses penghapusan. Di sisi lain, Alex pun datang ke dalam orbiter itu. Tapi sayangnya para penjaga menembak lengan dari Alex. Tapi di sini Hugo karena masih memiliki rasa pertemanan melarang mereka untuk menembak Alex dan menganggap Alex masih seorang teknisi di tempat itu. Di sini Alex mengatakan kalau Helena sebenarnya hamil dan Alex berencana untuk tinggal di dalam orbiter bersama dengan Helena dan membesarkan anak mereka yang nantinya anak ini akan menjadi astronot yang sempurna sebagai objek penelitian kalian. Di sini Hugo sangat setuju dengan gagasan itu dan Hugo pun langsung membatalkan proses penghapusan itu dan membiarkan mereka masuk ke dalam orbiter itu. 20 tahun pun berlalu, Hugo dan para tim peneliti mendatangi orbiter 9 dan pintu pun terbuka dan keluar seorang gadis yang akan menjadi pilot menuju planet Celeste. Tapi sebelum gadis itu pergi, gadis itu melihat ke arah belakang dan tersenyum ke seorang pria yang berdiri di belakang, yang kemungkinan pria itu adalah Alex. Dan film pun berakhir dan tamat. Live it
Nah ya, itu tadi adalah alur cerita dari Orbiter. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, request film juga bisa. Thank you for watching, see you next video. Ciao. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it.